Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Syahril Irawan, mahasiswa Universitas Mercu Buana dengan jurusan S1 Akuntansi 2021 dengan NIM 4322101047. Nah, di video ini saya akan menceritakan tentang Nabi Daud. Nah, yang pertama itu ada mengenai silsilah atau nasab dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam yang dikutip dari Imam Ibnu Katsir dalam kitab Khosul Anbiya menyebutkan nama Nabi Daud alaihissalam, nama asli Nabi Daud alaihissalam yaitu adalah Daud bin Isya bin Waid bin Waibid bin Abir bin Salmun bin Naksun bin Wainazab bin Arom bin Hasrun bin Faros bin Yahuza bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, kemudian ini ada cerita singkat dari Nabi Daud alaihissalam dan mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihissalam adalah nabi yang memiliki suara paling lembut. Bukan hanya suara merdu, Nabi Daud alaihissalam juga memiliki kelebihan lain yang membuat namanya dikenal sebagai sosok penakluk dan juga pemberani. Belum lagi tentang kisahnya yang mampu mengalahkan sosok kuat Raja Jalut. Selepas perginya sosok Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun, manusia hidup seakan tanpa tuntutan seorang rasul. Belum lagi kala itu kaum Bani Israel terusir dari daerahnya sendiri dikarenakan telah mengingkari ajaran kitab Taurat. Setelah itu kemudian datanglah Nabi Daud alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penuntun Bani Israel agar dapat kembali ke jalan lurus. Nabi Daud alaihissalam sendiri merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari keturunan itu diperoleh dari Nabi Ishak alaihissalam yang merupakan anak keduanya. Nama Daud alaihissalam juga dikenal sebagai David dalam agama Nasrani dan Yahudi. Saat mulai menginjak usia dewasa, Nabi Daud beserta kedua kakaknya turut berperang melawan pasukan dari Palestina yang dipimpin Jalut karena telah menjajah Bani Israel. Saat itu sebenarnya tentara Tolut tidak begitu banyak dibanding pasukan Jalut yang dikenal sebagai penindas. Jalut dikisahkan memiliki tubuh yang besar layaknya seorang raksasa. Dan siapapun pasukan Tolut pasti akan gemetaran ketika harus berhadapan dengannya. Sebelum berperang, Tolut sempat berdoa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar prajuritnya diberi kekuatan. Dan akhirnya pasukan Jalut berhasil mereka tumbangkan. Ketika tiba waktu melawan sang raksasa, Tolut mengumumkan pasukannya bahwa siapapun yang berani maju maka akan diangkat sebagai menantunya. Ketika Daud menawarkan diri, sang raja sebenarnya ragu. Namun setelah diyakinkan oleh Nabi Daud, barulah Raja Tolut mengizinkannya. Ketika Nabi Daud maju dengan semuanya, si raksasa merasa bahwa dirinya akan menang. Dan saat berkali-kali akan menghunuskan pedangnya kepada Nabi Daud, ketika itulah dia gagal. Sampai akhirnya Nabi Daud melempar peluru batu ketapel miliknya di antara kedua mata sang raksasa, yang akhirnya membuat tumbang dengan dahi pecah. Semenjak itulah Daud dikenal sebagai pahlawan. Nabi Daud alaihissalam kemudian diangkat sebagai Raja Bani Israel saat Tolut mengembuskan nafas terakhirnya. Selain dikenal sebagai raja yang pemberani, Nabi Daud juga memiliki suara yang mampu menggetarkan hati. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dituliskan bahwa sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia pada waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masing amat taat kepada Allah dan kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah. Al-Quran surah Shad ayat 18-20. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi Daud alaihissalam dikaruniai suara merdu yang tidak diberikan Allah kepada orang lain. Kemudian suara Daud juga dikenal mampu membuat burung-burung serta binatang liar terlena saat mendengarnya. Bahkan burung-burung itu pun turut bertasbih mengikuti Daud secara berulang-ulang. Selain dikaruniai suara paling merdu, Nabi Daud alaihissalam juga dikenal memiliki ilmu yang sempurna dengan kebijaksanaan penuh dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, Nabi Daud juga memiliki salah satu nabi yang dianugerahi kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala bernama kitab Zabur. Nabi Daud juga mempunyai kekuatan dapat melemburkan serta melenturkan besi sehingga dia dapat membuat baju besi hanya dengan menggunakan tangannya. Dan tentu saja hal itu dilakukan Nabi Daud alaihissalam tanpa bantuan api. Saat menjabat sebagai raja, Nabi Daud alaihissalam dikenal sebagai sosok pemimpin yang kuat dan tak terkalahkan oleh musuh siapapun juga. Hal itu dikarenakan dirinya selalu memperoleh kemenangan ketika berperang. Sosok Nabi Daud alaihissalam yang biasanya dikenal dengan kitab Zaburnya saja, ternyata memiliki beberapa keistimewaan lain. Beliau juga menjadi sosok pemimpin yang kuat, berilmu pengetahuan tinggi, sekaligus bijaksana. Belum lagi kemerduan suaranya, yang mampu membuat sekitar ikut bertasbih bersama. Nah, mungkin itu saja cerita singkat
singkat dari Nabi Daud alaihissalam beserta silsilah. Tadi ada cerita singkat dari Nabi Daud serta mukjizat yang diturunkan oleh Allah dan sifat-sifat yang bisa kita teladani, serta tadi ada sedikit dari yang saya sampaikan itu ada kitab Zabur yang diturunkan melalui Nabi Daud alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata yang tidak bisa saya pungkiri sedikit pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.